Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa latihan terkait yang ada di forum ya. Yang pertama, ini saya ambil dari buku See How to Program. Ya, jadi mengerjakannya ya tidak harus dengan bahasa C, tapi di sana banyak sekali latihan-latihan algoritma yang bisa diambil ya, yang bisa untuk berlatih. Oke, yang ini tentang aritmetik ya. Jadi penjumlahan, kemudian mencari rata-rata, kemudian mencari hasil perkalian, dan dua terakhir adalah mencari nilai ekstrim gitu. Jadi yang terkecil, kemudian yang terbesar. Nah, di sini masih cukup mudah karena inputnya itu sudah fix 3 saja gitu. Jadi asumsi diberikan 3 buah input dari keyboard, kemudian tiga-tiganya berbeda, kemudian cetak yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita pindahkan ke papan tulis dulu. Ya. Oke, jadi yang pertama katanya ikuti saja flow soalnya gitu ya. Tadi katanya yang pertama adalah ini ya. Ya. Input 3 buah bilangan bulat gitu ya, dengan asumsi bilangan bulatnya berbeda. Jadi kita masukkan bilangan bulat 3. Nah, kalau kita masukin 3 buah bilangan bulat kan artinya si bilangannya itu harus kita tampungkan ya di suatu tempat gitu. Nah, makanya kita akan punya 3 buah variabel. Jadi karena ini adalah bilangan bulat kan berarti integer ya. Jadi kita akan punya 3 variabel, misalnya bil 1, bilangan 1, bilangan 2, kemudian bilangan 3. Nah, ini tipe datanya integer. Oke. Nah, kemudian diminta masukan gitu ya. Kita akan meminta masukan dari user gitu. Oke, berarti bil 1 sama bil 2 kita minta bil 2, bil 3. Gitu ya. Jadi ini yang baris pertama adalah proses menyiapkan tempat kalau nanti kita minta input dari user. Baris kedua itu adalah proses kita minta masukan, minta input dari user. Sedemikian rupa sehingga nanti input dari user itu akan kita masukkan ke tempat yang tadi sudah kita siapkan gitu ya. Jadi ini minta ke usernya nih 3 kali gitu. Saya bisa bikin 3 kali gitu ya, misalnya input bil 1, terus baris bawahnya input bil 2, baris ketiganya input bil 3, gitu juga bisa aja gitu ya. Kalau kalian merasa itu lebih jelas, silakan dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah input ini gitu ya, jadi di proses yang ini, kalau saya boleh tunjukkan, di proses yang ini sebenarnya kita itu hanya minta ke komputer untuk mereserve satu tempat gitu ya. Jadi misalnya, nah oke, misalnya yang lain ini udah ada isinya gitu ya. Jadi saya hanya akan misalnya di sini bil 1 gitu. Kemudian yang di sebelah sini itu bil 2. Kemudian yang sebelah sini itu adalah bil 3. Misalnya kayak gitu. Ya. Berarti saya sudah punya tempat. Jadi baru-baru reserve tempat saja, nggak tahu dalamnya isinya apa gitu ya. Nah, kemudian pada tahap kedua itu kita minta bil 1, bil 2, bil 3 itu dimasukkan, bukan bil 1, bil 2, bil 3 ya. User nggak tahu sebenarnya disimpan di mana, tapi kita meminta masukkan 3 buah bilangan kepada user gitu. 1, misalnya user masukin ya 1. Oh, oke, berarti input dari user yang pertama akan dimasukkan ke dalam bil 1. Misalnya user memasukkan angka 10 gitu ya. Berarti nanti 10 akan dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua, user diminta untuk memasukkan bilangan yang selanjutnya. Misalnya user masukinnya, misalnya tadi 10 ya, masukinnya misalnya 20 gitu ya. Maka ini akan dimasukkan 20.
Kemudian bill 3 misalnya dimasukkan berapa 15 gitu ya. Maka angka ketiga yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel yang bernama bill 3. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika sudah ada isinya, maka kita akan melakukan operasi-operasi yang diminta. Yang seperti tadi. Yang pertama adalah sum, operasi penjumlahan. Katanya diminta untuk mencetak berapa sih jumlah total dari semua ketiga bilangan yang dimasukkan oleh user. Ya. Berarti kan ini kan sebenarnya nanti pengennya 10 tambah 20 tambah 15 gitu ya. Tapi ngomongnya gimana? Nah ngomongnya gimana ya sebenarnya tinggal bill 1 tambah bill 2 tambah bill 3 saja gitu ya. Karena kan tadi kan angkanya disimpan di situ gitu ya. Nah tapi kan setelah angkanya disimpan itu kan mau bisa sih langsung dicetak ya. Tapi mungkin praktek yang bagus adalah hasil penjumlahannya juga disimpan lagi di satu tempat gitu. Jadi nanti kita misalnya bikin satu tempat nih di mana ya, misalnya yang kosong di sini gitu ya, yang isinya tuh total gitu ya, total. Nah maka kita bikin di sini, saya buat di atas ya. Jadi saya buat lagi variabel namanya total, kemudian tipe datanya juga integer karena semuanya kan saya mau masukkan gitu. Mungkin karena ada total-total yang lain, kita bikin total J gitu ya, total J penjumlahan. Nah, ketika ini berarti dia nyari tempat nih, di mana nih ya yang kosong? Oh, di sini kosong, maka disiapkan gitu. Nanti kita tinggal jumlahkan saja gitu. Berarti total J itu apa yang dimasukkan? Yaitu hasil penjumlahan dari angka yang ada yang disimpan di bill 1 dijumlahkan dengan angka atau bilangan yang ada di variabel bill 2, kemudian dijumlahkan dengan angka yang ada di variabel bill 3. Ya. Maka si total J ini harusnya nanti isinya 45. Ya, setelah proses ini harusnya nanti ada isinya 45. Ya. Nah, kalau udah ada di total J kan enak ya. Nanti tergantung perintah soalnya. Kalau mau dicetak ya tinggal print total J gitu ya. Kalau misalnya disuruh misalnya tadi rata-rata, ya berarti tinggal total J dibagikan dengan jumlahnya. Tadi kan jumlahnya udah fix ya, 3. Jadi kita bisa langsung nulis per 3 gitu. Karena sudah ini loh disebutkan di sini. Boleh kalau sudah disebutkan boleh langsung ditulis. Ya, jadi yang kedua adalah average. Nah, average itu artinya kita nyimpen lagi di satu tempat kan ya. Nah, kalau average hati-hati, average itu bisa walaupun semuanya bilangan bulat, kalau di rata-rata kan hasilnya bisa bilangan real gitu ya yang ada punya koma gitu, bilangan desimal. Maka ketika kita bilang average, misalnya AVG lah ya namanya, kita buat variabel AVG, kita buat dia sebagai float, jangan sebagai integer. Ya. Nah, berarti misalnya cari lagi nih float di mana nih, AVG di mana? Misalnya di sini kosong lah ya. Nah, maka ini kita kasih nama AVG untuk memudahkan ya. Proses selanjutnya ya tinggal diisi aja gitu. Karena ketika saya buat ini nih entah apa gitu isinya tuh, mungkin ada, mungkin enggak gitu ya. Pokoknya isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan lah, itu bisa jadi bekas bekas codingan lain yang bekas proses lain yang sudah tidak dipakai. Oke. Nah, ini berarti kita simpan nih rata-ratanya. Rata-ratanya kan berarti penjumlahan ini dibagi 3. Nah, hasil penjumlahan ini kan sudah kita simpan di variabel yang namanya total J. Total J dibagi dengan 3 gitu ya. Ya. Kalau di beberapa bahasa pemrograman, misalnya bahasa C ya, mungkin C++ juga ya, saya mungkin harus dicobain ya, saya udah agak lupa. Nah, kalau ininya integer, dibagi dengan integer itu otomatis pembagiannya itu nanti hasilnya jadi bilangan bulat juga gitu ya. Walaupun AVG-nya ini tipenya float, ini teknis nih ya. Jadi biasanya supaya menjadikan dia float, ini pernya itu jangan 3 tapi 3,0 gitu. Nah, itu nanti hasilnya harusnya float ya, bilangan real gitu ya. Oh ya, ini biasanya nggak ditulis float sih ya, ini biasanya ditulisnya real gitu, bilangan real. Oke, nah kemudian itu udah ada ya average. Nah kemudian yang ketiga adalah produk. Nah produk itu kan hasil perkalian. Nah sama, kita buat aja lagi satu variabel namanya produk gitu ya. Produk.
Kemudian tipenya, nah kalau ini karena yang dikalikan adalah bilangan bulat semua, ini bisa pakai bilangan bulat saja. Nanti dicarikan lagi tempat, misalnya di sini. Ini namanya misalnya produk, gitu ya. Maka kita tinggal ya masukkan saja di sini. Kan udah ada ya produknya diisi apa? Diisi hasil perkalian dari bilangan yang ada di variabel bil1 dikalikan dengan bilangan yang disimpan di variabel bil2 dan bilangan yang disimpan di variabel bil3 gitu. Ya. Jadi tadi berapa jangkanya ya? Oh iya, 10, 15 sama 2 ya. 15 kali 2 300 berarti 3000. Jadi nanti ini isinya 3000 gitu. Ya, kita tidak perlu tahu sih isinya berapa ya, nanti kan dicetak juga. Jadi kita tidak perlu menghitung manual. Ya, nah ini bisa tinggal dicetak nih ya. Sudah jadi nih yang 3 pertama ini harusnya lebih mudah ketimbang yang 2 terakhir. Karena kalau 2 terakhir, karena mencari yang terkecil dan terbesar itu pasti pakai kondisi gitu. Oke. Nah ya. Nah, sekarang kita mau cari yang terkecil sama terbesar. Cara yang paling gampang kalau cuma 3 itu ya udah pakai if else aja. Ya, caranya adalah tadi semua bilangannya ada di 1, 2 dan 3 ya. Jadi cara yang paling mudah adalah ya saya bandingin aja. Kalau bil 1 ini nyari yang yang paling kecil dulu ya. Bil 1 kurang dari bil 2. Nah, apakah itu menjadikan bil 1 paling kecil? Belum tentu gitu kan, karena masih ada bil 3 lagi gitu ya. Maka gitu ya, saya akan cek lagi. Kalau misalnya bil 1-nya juga kurang dari bil 3 gitu ya. Maka baru oke, smallest-nya saya bikin ya, smallest-nya ya di sini bikin lagi smallest, nanti bikin lagi largest. Ini kita buat integer karena kan di antara bilangan-bilangan. Misalnya misalnya smallest-nya di sini. Kemudian largest-nya misalnya di sini. Oke. Nah, maka smallest-nya adalah yang ada, yaitu bilangan yang ada di variabel bil1 gitu. Karena bil1 itu kurang dari bil 2 dan bil 1 itu kurang dari bil 3 ya. Boleh menulis begini, boleh juga langsung gini. If bil 1 kurang dari bil 2 sama persis ya. Dan gitu ya. Bil 1 kurang dari bil 3 gitu ya. Berarti then smallest bil 1 gitu ya. Ini mungkin biar itu kurang sama dengan ya. Jadinya masuk juga gitu. Takutnya angkanya. Oh enggak, sorry. Tadi ada constraint, ada kondisi bahwa bilangannya pasti berbeda gitu. Jadi boleh kurang aja. Ya, jadi boleh nulis seperti yang sebelah kiri. Sebenarnya ya tergantung sih, kalau lebih jelas dua-duanya jelas kok. Yang sebelah kanan juga boleh gitu ya. Oke, tapi saya coba yang sebelah kiri ya supaya sekalian belajar tabulasi gitu ya, harus diingat. Udah kan ya? Nah, terus ini di end if aja biar gampang. Nanti kita buat lagi di sini else if bilangan 2 misalnya. Itu yang paling gampang ya. Kurang dari bil. Jadi saya akan melakukan hal yang sama persis. Bil 1 dan if bil 2 kurang dari bil 3, kan tinggal kombinasinya aja nih ya. Maka smallest-nya itu bil 2 gitu. Karena dia kurang dari bil 3, kurang dari bil 2 gitu ya. And if yang terakhir bisa jadi yang smallest-nya di bil 3 kan ya. Else. Nah, ini sebenarnya bisa langsung sih. Karena ini bil 1, udah bil 2. Udah berarti kalau dua-duanya enggak masuk ya kemungkinannya adalah tinggal yang si smallest-nya itu adalah bil 3. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau saya
Oh, atau nanti aja deh. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi saya sekarang sudah punya nih smallest-nya itu antara bil 1, bil 2, atau bil 3 entah. Nah, sekarang cari yang largest, saya mau pakai cara yang ini ya. Pakai cara yang pakai N nih. Coba. Oke. Jadi, kan ini kebalikannya berarti kan ya. Berarti bil 1 lebih dari bil 2 dan bil 1 lebih dari bil 3 gitu. Maka bukan smallest, tapi largest-nya yang dimasukkan nilainya bil 1 gitu ya. Terus else if kita cek kalau bil 2, siapa tahu bil 2 ya, itu lebih dari bil 1 dan bil 2 lebih dari bil 3, maka largest-nya itu kita masukkan isi dari bilangan 2 gitu ya, yang jadi terbesarnya. Nah, terakhirnya sudah tidak ada pilihan lain, maka largest-nya itu pasti adalah isi dari bilangan 3. Ya, jadi kita sudah punya nilai kelima nilai yang tadi diminta, tinggal terakhirnya ya dicetak aja, karena kan dimintanya dicetak ya. Berarti saya bisa print apa tadi, sum itu tadi total J, kemudian average, kemudian apa produk tadi ya, produk, kemudian smallest, dan terakhir adalah largest. Oke, kira-kira demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.